Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kembali salat maghrib berjamaah, dan mudah-mudahan kajian kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya ada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menemui guncangan hebat saat pembesar Quraisy merencanakan atau memberlakukan embargo muqata'ah, embargo dari segala macam sisi, dan itu tidak berhasil mengguncang keimanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat. Setelah peristiwa itu, Rasulullah dihadapkan juga peristiwa yang lain, yaitu Amul Huzun, tahun kesedihan. Ini meninggalnya dua tulang punggung dakwah Nabi, paman beliau Abu Thalib dan istri beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha. Rentetan kesedihan ini dan kesusahan ini tidak membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkecil hati dalam menyampaikan dakwah. Beliau malah memiliki pikiran lain, inovasi dakwah, yaitu di sini disebutkan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiqul Maktum. Kata beliau, al-marhalatus tsalisah da'watul Islam kharij Makkah. Ketika dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa terancam dan sulit untuk mengembangkan dakwah di dalam kota Mekah, berbagai macam ujian cobaan yang Rasulullah hadapi, beliau berpikir lain, berinovasi, berdakwah di luar kota Mekah. Salah satu tujuannya adalah ar-rasulu fit Taif, beliau menuju kota Taif. Ini disebutkan pada tahun ke-10 minan nubuwah, tahun ke-10 kenabian. Nabi diutus umur 40 tahun, berarti 10 tahun kemudian, tahun 10 kenabian. Kenapa jadi disebut tahun ke-10 kenabian? Karena belum hijrah. Kan hijriyah itu diawali dengan hijrahnya Nabi. Makanya para sejarawan menulis dengan tahun ke-10 kenabian. Nabi berangkat ke Taif. Ini sekitar 60 mil dari kota Mekah. Masyian ala qadamaihi. Beliau berjalan dari kota Mekah ke Taif, masyan ala qadamai, bersama maulahu. Maulahu ini budak yang dimerdekakan, namanya Zaid bin Harithah. Di dalam perjalanan tersebut, jadi Nabi berjalan ini bukan sekedar berjalan uji nyali bukan, tapi ada maksud lain. Kenapa? Wa kana kullama marra ala qabilatin fit tariqi. Jadi di sana di Arab waktu itu, setiap kabilah ini berada di kampungnya masing-masing. Nah, kabilah ini berada di kampung ini. Quraisy di Mekah. Quraisy itu di Mekah. Ada yang orang Quraisy itu ada di Mekah, Madinah, Taif ada. Jadi Quraisy di Mekah. Ya sukunya itu kota tinggalnya itu. Aus dan Khazraj di Yathrib. Nah, jadi setiap tempat itu ada kabilahnya masing-masing. Ketika Nabi dalam perjalanan tadi yang menuju kota Taif, di perjalanan menemui misalnya kabilah ini, kampung ini, kabilah ini, Nabi stop. Nah, kalau berjalan kaki lebih mudah kan stopnya. Ada terlalu ngalih. Stop. Da'ahum ilal Islam. Nabi mengajak kepada Islam. Tidak disebutkan sini beberapa kabilah, yang jelas beberapa kabilah. Bertemu dengan beberapa kabilah, Nabi stop, ajak Islam. Tetapi falam tajib ilaihi wahidatun minha. Tetapi dari semua kabilah yang Nabi temui menuju ke kota Taif, tidak satu pun yang menerima dakwah Nabi. Di Mekah banyaklah ujiannya. Di perjalanan tidak diterima satu pun.
Sudah. Lalu Nabi sampai ke kota Taif. Nah, di kota Taif ini Nabi bertemu dengan 3 orang pembesar kota Taif. Ada namanya Abdu Yalail, Mas'ud dan Habib. Mereka ini merupakan anak dari Amr bin Amir As-Saqafi. Jadi nama kabilahnya Bani Saqif, bila orangnya As-Saqafi. Lalu Nabi duduk, fajalasa ilaihim wa da'ahum ilal Islam wa ila nusratil Islam wa da'ahum ila ilallah wa ila nusratil Islam. Nabi mengajak seperti biasa, seperti yang sudah Nabi lakukan sebelum-sebelumnya. Nabi ajak untuk masuk Islam, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Tetapi apa? Nah, tetapi 3 orang ini malah menolak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menolak semuanya, menolak langsung, tidak langsung menolak, bahkan menyahuti Nabi dengan kata-kata yang tidak menyenangkan lah. Wallahi, nah salah satunya berkata, wallahi la ukallimuka abadan, saya tidak akan berbicara kepadamu selama-lamanya. Sudah. Nah, apakah ini kan Nabi sampai langsung berdakwah, Nabi tidak langsung pulang. Nabi tinggal di kota Taif ini sekitar 10 hari, kurang lebih 2 minggu, asyarat ayyam. Selama 10 hari di kota Taif, apa yang Nabi lakukan? La yad'u ahadan min asyrafihim illa ja'ahu wa kallamahu. Jadi selama 10 hari itu Nabi maksimalkan untuk berdakwah. Kalau ada pemuka kota Taif, Nabi datangi, berbicara, Nabi ajak. Ada bertemu, itu pembesarnya, Nabi datangi, berbicara, ajak. Temu ajak. Banyak nih berarti per orang. Tetapi apa? Gagal semuanya. Bahkan mereka berkata, faqalu ukhruj min biladina, keluarlah dari tempat kami, negeri kami, daerah kami. Keluar, jangan di sini lagi. Falamma aradal khuruja, saat Nabi ingin keluar, Nabi ini diusir. Ternyata Nabi ini bukan sekadar diusir. Apa? Tabi'ahu sufaha'uhum wa abiduhum. Membuntuti Nabi ini, sufahum ini orang-orang bodoh. Bahasa kalau sekarang tuh kayak netizen plus 62 lah. Ya yang orang-orang ya tidak, ya menengah otaknya tuh yang berbeda sangkut. Apa yang mereka lakukan? Sufahum ini, safih ini, orang safih ini lawan jahil beda. Jadi kalau jahil itu tidak tahu. Jahil tidak tahu. Kita ini jahil dengan apa yang terjadi di jalan raya karena kita tidak tahu. Itu jahil. Bagaimana kalau mau tahu? Keluar, datangi. Itu jahil. Kalau safih ini memang kada sampai itu otaknya. Kurang soon lah istilahnya. Nah, itu safih. Apa yang dilakukan ya orang-orang yang sampai otaknya menengah ke bawah lah? Yasubbunahu wa yasihuna bihi, mencela Nabi dan berteriak kepada Nabi, mengucaki Nabi. Sampai di situ kah? Kada. Hatta ijtama alaihi annas, sampai mereka berkumpul. Ini ada 2 saf. Fa waqafu lahu saffain. 2 saf. Ini serius benar nih. Jadi ketika Nabi mau keluar, ternyata mereka sudah menyiapkan formasi 2 saf. 2 saf itu melakukan apa? Wa ja'alu yarmunahu bil hijarah. Ternyata mereka ini melempari Nabi pakai batu. Jadi bukan sekadar diusir, dilempari pakai batu. Pakai batu bil hijarah. Wa bi kalimat minas saf, dan kata-kata yang menyakitkan. Bahasa Banjarnya macam-macam. Mulanya bahasa Banjar lah ini, kata-kata di sana, kata-kata jelek. Wa rajamu araqibihi hatta ikhtadaba na'lahu biddima. Jadi saking banyaknya Nabi dilempari pakai batu sampai sandal Nabi ini berdarah, banyak darahnya. Karena kita mencobainya nih ngalih bang lah, harus dicobai katanya. Cuma kira-kira lah sebanyak batu apa yang membuat kaki kita itu berdarah itu.
Amun 10 buting batu aja kayaknya belum berdarah bang, masih lingsak-lingsak aja amun 10 buting. Kira-kira lah, coba di tok pakai batu tuh nah. 10 buting itu kira-kira masih lingsak-lingsak aja bang. 10 buting itu bisa 3 buting yang kena, 3 buting yang kena, 7 butingnya karena sakit, 3-nya tuh yang ya lingsak sedikit masih. Banyak tuh sampai berkucuran darah itu banyak. Wa kana Zaid bin Haritsah yaqihi bi nafsihi. Nah, yang dilakukan Zaid bin Haritsah saat Nabi dilempari pakai batu tadi, jadi tujuan utamanya Nabi dilempar pakai batu. Jadi misalnya Nabi ini di ada di takoni kayak apa dakwah, wah luar biasa. Nabi sudah pernah dicaci, dimaki, dilempari kotoran, dilempari batu pernah. Semuanya sudah Nabi alami supaya ini menjadi ibratun, supaya menjadi ibrah untuk generasi selanjutnya. Perjuangan Nabi luar biasa. Zaid bin Haritsah ini melindungi Nabi, jadi bukan membiarkan aja Nabi, memang melindungi Nabi. Tetapi apa? Tetapi karena memang yang melempar ini banyak, batunya banyak, Zaidnya kena, Nabinya tetap kena. Hatta asabahu syijajun fi ra'sihi, sampai si Zaid ini kepalanya berdarah, lingsak juga sama. Kada behelm kasidin kan? Jelas saya kada pelindung kepala, kan kada mengira itu maksudnya ini. Ke Taif itu kada mengira ternyata responnya sampai seitu benar itu. Sampai melempari batu. Kalau sudah tahu pasti bersiap keluar sembunyi-sembunyi kah misalnya, atau bersiap mencari jalan yang lebih aman. Kan ini bersiap. Ini karena memang tidak tahu, sehingga apa? Sehingga tetap mana berdarah. Nabinya berdarah, Zaid bin Haritsahnya berdarah di kepala. Walam yazal bihi as-sufha kadzalika hatta al-jau ila haitin Utsbah wa Syaibah ibn Rabi'ah. Jadi Nabi terus berjalan sampai Nabi berteduh di kebun Ainab, itu anggur milik Rabi'ah, dua anak Rabi'ah, Utsbah dan Syaibah. Ini sekitar 3 mil dari Taif. Nabi bersandar di sana, dan ini doa yang doa yang masyhur saat Nabi bersandar di sana itu. Ini doanya waktu ya maksimal dakwah sudah segini lah. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati, aku mengadu kepada Engkau lemah kekuatanku, wa qillata hilati wa hawani 'alan nas, ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang paling pengasih penyayang, anta rabbul mustad'afin, engkau Tuhan orang-orang yang lemah, wa anta rabbi, engkau Tuhanku. Ila man takiluni ila ba'idin yatahajjamuni am ila aduwin malakat amri. Sampai Nabi habis membaca doa tadi, wala haula wala quwata illa bik, tidak ada daya kuasa kecuali kepada Engkau. Setelah Nabi berdoa ini, ternyata anak Rabi'ah itu, yaitu si Utsbah dan Syaibah, melihat Nabi. Jadi Utsbah bin Rabi'ah atau Rabi'ahnya ini salah satu pembesar Quraisy yang sangat membenci Rasulullah SAW. Tetapi di saat itu anaknya yang berdua tadi, pemilik kebun, di momen itu timbul rasa kasihan. Jadi rasa kasihan itu bisa Allah letakkan kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Rasa kasihan itu. Ini musuh Nabi, tapi saat kondisi itu Allah berikan rasa kasihan kepada dua anak tadi, sehingga taharrakat lahu rahimahuma fada'ahu ghulaman lahum nasraniyan, dan mereka berdunia dia memiliki pembantu lah, agamanya Nasrani, namanya Adas. Wa qala lahu khudh qitafan min hadzal ainab, ambil sewadah senampan anggur, berikan kepada dia. Ujar yang anak berdua tadi. Ya, langsung didatangi. Izhab bihi ila hadzal rajul. Falamma wada'a baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saat si Adas tadi, namanya Adas lah, meletakkan wadahnya tadi ke depan Rasulullah, madda yadahu ilaihi qailan, Nabi menerima aja. Nabi menerima. Karena memang Nabi ini tidak pernah menolak diminta ataupun diberi. Nabi tidak pernah menolak. Ini adab yang luar biasa. Menerima atau memberi, Nabi tidak pernah menolak. Ini adab luar biasa. Nabi kada menakuni
pian Islam lah ada diterima Nabi ya hadis tadi. Setelah Nabi menerima, Nabi membaca Bismillah summa kala. Ini kejadian sederhana aja, tapi ternyata membekas bagi si yang pengantar tadi. Nabi berkata Bismillah, kemudian makan. Faqala Adas inna hadzal kalama ma yaqulu ahlu hadzal bilad. Kata-kata ini Bismillah tadi ini tidak diucapkan atau tidak dikenal atau tidak dilakukanlah oleh orang-orang sini. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adas nih kayak siapa ya si din nih? Kayak lainnya. Lalu Nabi berkata, "Min ayyil biladi ant wa madinuk?" Kamu ini dari daerah mana? Agamamu apa? Lalu kata Adas, "Ana Nasrani ala ana min Nainawa." Saya dari Nainawa. Lalu Nabi langsung menyambung, "Min qaryatir rajulis salih Yunus bin Matta." Dari kampung salah seorang laki-laki yang soleh, Yunus bin Matta. Lalu kata si Adas lagi, "Wa ma yudrika ma Yunus bin Matta?" Pian tahukah lawan Yunus bin Matta itu? Lalu ujar Nabi, "Zaka akhi, itu saudaraku, kana nabiyan wa ana nabiyan." Beliau nabi, aku pun juga nabi. Fa aqabba Adas ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yadayhi wa rijlaihi yuqabbiluhuma. Lalu Adas ini apa nih? Mungkin Adasnya lagi berdiri, Bang. Lalu Adas ini mencium kepala Nabi, tangan Nabi, batis Nabi. Ini mungkin kehimungan lah. Cuma ini ala ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencium kepala ini salah satu bentuk penghormatan orang Arab terhadap orang lain. Mencium kepala di sini. Misalnya ada orang Arab mencium kepala siapa kayak itu. Nah, itu merupakan simbol penghormatan. Misalnya kemanakan mencium pamannya, mencium dahi. Nah, itu simbol penghormatan bagi orang Arab. Amun orang Banjar lain kayak itu, Bang. Cobakanlah kita mencium paman di dahi sidin, sarik sidin numpang apa ikam menang jadi lain. Ini tradisi lah. Cuma konteks ini kenapa diriwayatkan dan disampaikan walaupun kita beda iklim, beda tradisi, karena yang terjadi itu memang seperti itu, jadi harus disampaikan. Nah, cuma kan yang mendasarinya itu harus paham. Itu kayak simbol menghormati. Jadi dulu pernah ada kisah kawan dosen ini orang Arab, sarik benar apakah masalah apakah itu. Lalu dipadahi kawan yang lain supaya ambil sarik, cium di dahi. Dicium yang kawan tadi mahasiswa tadi, dicium dahi dosennya, ambil sarik sidin sekalinya. Ini kada kawa dibawa ke benua kita lah, lain tradisinya lain. Sesamaannya tuh kada tetamu ulun. Mencium tangan sama lah, kada sama juga. Lain. Kada sama. Ini di Arab nah tradisinya kayak itu. Lalu saat Adas tadi kembali ke ketuannya sudah selesai. Apa kata dia tadi? Ujar sidin tadi apa? Lalu ujar Adas, sidin tuh nabi, sidin tahulan Yunus bin Matta. Nah itu. Waihaka ma hadza, celaka engkau. Apa ini? Ya sayyidi fil ardi, ma fil ardi syai'un khairum min hadzal rajul. Tidak ada di muka bumi yang lebih baik daripada laki-laki ini. Adas ini menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La laqad akhbarani bi amrin la ya'lamuhu illa nabi. Sungguh tidak ada mengabariku dengan perkara ini yang tidak tahu kecuali nabi. Maksudnya tahu Yunus bin Matta dari Nainawa ini itu cuma nabi, ujar Adas tadi. Lalu masih dicela oleh tuannya berdua tadi, la yasrifannaka an dinik, jangan berpaling dari agamamu, fa inna dinaka khairun min dini. Tapi agamamu lebih baik daripada agama dia. Ulun belum dapat riwayat lagi lah kelanjutan kisah Adas nih, apakah bayi Islam atau ada. Kalau Salman Al-Farisi itu memang sebelum sampai bertemu Rasulullah, beliau tuh kemana-mana mencari agama nih yang paling pas. Nah, sampai beliau bertemu Nabi masuk Islam. Kalau yang Adas ini sampai sini, selanjutnya kisahnya ada tahu lagi. Kenapa jadi kada tahu jar? Karena memang entah ulun kurang membaca atau ada riwayatnya atau apa ada tahu kisahnya. Cuma yang jelas di sini bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah gagal total nih. Kalaunya ukuran keberhasilan
ukuran pencapaian gagal total. Rencana sudah ada, planning sudah ada, aksinya sudah ada, evaluasinya gagal total, satu pun tidak ada yang menerima. Lalu yang kedua, selain gagal total, Rasulullah malah mendapatkan siksaan fisik tadi, lemparan batu. Sampai segitunya kah gagalnya? Kada itu ternyata rencana Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa kita tebak, kemampuan akal kita tuh belum sampai lagi. Jadi setelah dari situ, nah ini dalam satu riwayat Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apakah kana syadda hal ata alaika yaumun kana syadda alaik min yaumi Uhudin?" Nabi ini pernah ditanya, adakah hari yang paling menyedihkan, hari yang paling menyulitkan kepada engkau selain hari Uhud? Jadi di perang Uhud itu adalah salah satu hari yang paling menyedihkan bagi Rasulullah SAW. Kenapa jadi itu menyedihkan? Di perang Uhud ini pasukan Nabi pemanah jelas-jelas dipesani jangan turun ke bawah. Pertempuran belum selesai, masih injury time lagi, ada tambahan waktu. Jangan turun. Sekalinya pemanahnya turun, ya diserang Khalid bin Walid. Selain itu juga di perang Uhud ini paman tercinta Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi Hamzah ini paman Nabi, saudara sesusu Nabi, itu meninggal. Bukan sekadar meninggal, nih jantungnya diambil, meninggalnya itu tragis, sedih benar. Selain itu juga Nabi Muhammad di perang Uhud ini lukanya parah, gigi sidin berdarah itu. Jadi dalam momen perang Uhud ini kan pakai helm perang. Jadi yang waktu berhadapan Nabi dalam perang itu tidak pernah membunuh satu orang pun kecuali pas perang Uhud, itu pas keadaan terdesak. Jadi musuh ini sudah menimpas Nabi, cuma kena helm. Ini helm olah, nih helm. Pas ditimpas kena helmnya kada belah, cuma helm tuh bepisit. Hampirlah helm tuh besi, bepisit di kepala. Nah bepisit. Yang hendak membunuh Nabi tadi kawan Nabi bunuh. Sudah itu mati, helm Nabi ini berikit. Tuntung perang dipacul ada awal lagi. Pisit benar nah, pisit. Ini besi. Amun kopiah ini kada kau dipacul, pisit benar. Kau jadi tatak pakai gunting. Kada apa-apa. Ini helm besi, kada kawa. Dilas bang kada kawa. Ini helm besi. Jadi ada sahabat memaculakan helm tadi pakai gigi. Pacul giginya. Sahabat tadi. Jadi berat di perang Uhud itu. Nabi ditakoni, adakah Nabi yang lebih menyedihkan daripada perang Uhud? Ada, ujar Nabi. Apabila itu laqitu min qaumik malaqit wa kana ashadda malaqitu minhum yawmal uqbah iz aradtu nafsi ala ibni abdi yalail falam yujibni ila ma aradtu. Nah, yang paling menyedihkan itu saat ke Taif, ujar Nabi. Karena di situ ditolak sama sekali, satu pun tidak ada yang menerima, bahkan Nabi dilempari batu. Itu paling menyedihkan. Jadi ini mungkin pulang dari situ masih pulang dari situ. Ini kayaknya sesudah dari kebun tadi bang kayaknya. Pulang dari situ, farafa'tu ra'si fa idza ana bi sahabatin qad adallatni. Ternyata di kepala ini ada awan menaungi. Fa nazartu fa idza fiha Jibril. Ternyata ada malaikat Jibril datang. Fanadani, kemudian memanggil aku, ujar Nabi. Innallaha qad sami'a qaula qaumika lak. Allah Ta'ala mendengar perkataan kaummu kepada engkau. Maksudnya sahutan orang-orang Taif kepada Nabi ketika diajak masuk Islam. Wa ma radduhu alaik, dan mereka menolak. Wa qad ba'atsallahu ilaika malakal jibal. Allah mengutus engkau malaikat gunung. Jadi malaikat ini
yang wajib kita ketahui ada 10. Wajib ketahui nama tugasnya. Selain daripada itu, malaikat ini tidak terhitung dan tidak terhingga. Banyak malaikat ini gawiannya. Malaikat ada yang tugasnya di rahim, yang bilanya sudah 4 bulan 120 hari. Ada malaikat itu tugasnya MOU, yang asyaqiyun am sa'idun, yang rizki kayak apa, umur kayak apa, tuh MOU-nya lawan malaikatnya itu, malaikat rahim khusus tuh malaikatnya. Ada juga malaikat ini gawiannya mendoakan para penuntut ilmu. Ada juga malaikat ini yang khusus datang ke kajian-kajian, datang hadir, ada dasar ada. Cuma kita kada melihat dasar ada. Banyak tugasnya malaikat ini dan jumlahnya tidak terhingga. Nah, termasuk ada malaikat gunung. Ini penjaga gunung lah, kada tahu lah, bisa juga. Jar malaikat Jibril itu ada malaikat gunung. Lita murahu bimasyi'ta fihim. Nah, wahai Muhammad, terserang kau hendak menyuruh malaikat gunungnya apa aja. Lalu fanadani malakul jibal. Malaikat gunung tadi memanggil Nabi fasallama alaihi, dan mengucapkan salam, assalamualaikum atau assalamualaikum ya Rasulullah. Langsung mengucapkan salam. Kita kira-kira lah menggunung memandiri, kira-kira buka Allah lah. Biar malaikat kada tahu bang kita malaikat apa. Lalu jar malaikat tadi, ya Muhammad, zalika fama syi'ta, in syi'ta an utabbiqa alaihim al-akhsyabain la fa'alt. Ya Muhammad, ini terserang kau aja. Kalau kamu ingin aku timpakan, tawakakan kepada mereka al-akhsyabain la fa'alt. Akhsyabain ini maksudnya Jabal Makkah. Jadi itu ada 2 gunung di Mekah. Ngaran gunungnya Abu Qubais lawan Qu'aiqian. 2 buting gunung ganal di Mekah. Ujar malaikat gunung tadi, bila engkau ingin aku timpakan, tawakakan 2 buting gunung tadi Abu Qubais lawan Qayqaan ke penduduk Taif. Kau angkatakan. Lalu sautan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada jenawi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kada. Bal arju an yukhrijallahu azza wa jal min aslabihim, kada aja Nabi. Aku berharap keluar daripada sulbi mereka. Aku berharap Allah mengeluarkan dari keturunan mereka apa? Man ya'budullaha azza wa jal wahdahu la yusyriku bihi syai'an. Aku mengharapkan Allah mengeluarkan dari tulang sulbi, ya keturunan, maksudnya keturunan mereka, orang yang menyembah Allah, hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa fi hadzal jawab alladzi adla biha ar-rasul tatajalla syakhsiyatahu al-fazzah. Dari jawaban Rasulullah ini kita bisa tahu betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lapang dada, tidak ingin balas dendam, malah Nabi ingin kebaikan. Dan doa Nabi ini memang terkabul. Waktu apa Nabi meninggal, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, jazirah Arab itu berubah jadi kaum murtad dengan berbagai macam versinya. Ada yang jadi nabi palsu, ada yang tidak mau bayar zakat, ada yang memang kembali menyembah berhala, macam-macam. Kalau dipersenkan jazirah Arab itu mungkin 80%-nya kembali murtad dengan berbagai macam versi. Sisa 20%. Yang tersisa itu Madinah, Makkah, Taif. Itu yang masih bertahan, tetap beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal jelas-jelas waktu Nabi berdakwah itu berat benar. Bahkan tadi riwayatnya kan lebih parah daripada Yaum Uhud, tapi ternyata keturunan mereka itu yang beriman. Itu sama kayak Babuhan Genghis Khan waktu menghancurkan Baghdad umat Islam. Kalau ada tetamu Saifuddin Qutus di Ain Jalut, itu perang Ain Jalut dengan buan Mesir, habis umat Islam seberatan. Tetapi keturunan Genghis Khan itu
masuk Islam, keturunannya ya mendirikan kerajaan Mogul di India tuh. Ada pasti. Jadi padahal kan pada tuannya ya hancur-hancur mau obrak-abrik umat Islam, tapi ternyata anak cucunya masuk Islam, malah jadi penyebar Islam. Nah, penduduk Taif kayak itu. Ini dikisahkan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau di Kitab Badil Khalq. Lalu Imam Muslim di bab ma laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam min adal musyrikin wal munafiqin di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kisah Nabi ditawari malaikat gunung hendak ditawak pakai gunung kah atau ada jadi Nabi kedusah. Kenapa gerang bisa sampai situ? Karena apa yang dilakukan penduduk Taif, syarat dan ketentuan untuk diberikan azab sudah mencukupi. Menolak dakwah ya contengannya, mencaci Nabi iya, mencela Nabi iya. Nah syarat ketentuannya sudah pas cukup, syarat ini gak dihancurkan cukup dah nih. Tapi ujar Nabi jangan kadusah, mudah-mudahan anak cucunya yang beriman. Itu satu dah momennya sepulang dari kota Taif. Ini luar biasa nih Nabi pemaafnya. Ini ngalih bener nih kita, ngalih bener nih menjaga itu kan. Kadusah ngalih kita di jalan bagaimana orang kan dan lingsak. Soalnya pas tamu kawan belasakan ngejar Quran jahakan. Nah, lagi. Yang sedikit aja Nabi ini kawa itu. Makanya Nabi ini uswatun hasanah, rahmatan lil alamin. Karena memang Nabi luar biasa pemaafnya itu. Jadi kada salah Nabi Muhammad ini khairul anbiya wal mursalin, sayyidus saqalain. Itu kada salah. Nah, di perjalanan pulang jua ini satu keberhasilan Nabi bisa sabar mendoakan kebaikan itu satu. Lalu yang kedua, ini di kitab lain juga disebutkan, kalau riwayatnya ini di Sahih Bukhari tentang Kitabus Shalah babul jahar bi qiraati shalatil fajar. Kalau di Sahih Bukhari bisa dicari di bab tentang kitab salat, tentang pembahasan salat, babnya benyaring waktu sembahyang subuh. Nah, pulang dari situ juga masih di momen yang sama. Wa khilala iqamati sallallahu alaihi wasallam hunaka. Jadi Nabi dari pulang Taif tadi berdiam di satu tempat. Kada masuk kota Makkah langsung gitu nah. Begana di luar Wadi Nakhlah ngaran daerahnya. Begana di situ. Sekalinya hunaka ba'atsallahi ilaina faran minal jinni. Ternyata Allah mengutus jin di situ. Jadi waktu Nabi sembahyang subuh, jin mendengar Nabi membaca Al-Qur'an. Jin mendengar Nabi membaca Al-Qur'an waktu sembahyang subuh. Itu di surah Al-Ahqaf disebutkan dari ayat 29 sampai 31. Di surah Jin ya juga yang qul uhiya ilayya annahus tama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan najaba. Istama'a nafarun, mendengarkan sebagian sekelompok dari jin. Nah, dari ayat ini di surah Al-Ahqaf ayat 29 sampai 31 dan di surah Jin 1 dan 2 ini awal keislaman bebuhan jin itu karena mendengarkan Al-Qur'an. Nah, cuma punya konteks hari ini kada tahu pangulun lah. Di masjid orangnya subuh jamaahnya bersepuluh, nang mahminakan kayak 30. Kada tahu apakah yang kayak itu. Cuma yang jelas di riwayat ini jin ini masuk Islam karena mendengar Nabi membacakan Al-Qur'an. Memang sembahyang subuh benyaring gitu dan jinnya mendengar lalu masuk Islam. Nah, masuk Islamnya para jin ini wa haqqan kana hadzal hadis nasran akhar amadahullah min kunuzi ghaibihi al-maknun bi junudihi allati la ya'lamuha illahu. Ini merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika gagal berdakwah kepada manusia, Allah bukakan pintu yang lain, yaitu jin. Kenapa jadi jin? Karena jin juga kewajibannya sama dengan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepada Allah. Dan jin yang mendengar Nabi Muhammad ini beriman kepada Nabi Muhammad. Ya hanya sama wajib sholat 5 waktu kayak kita juga sama. Itu. Nah,
Di perjalanan pulang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini di perjalanan pulang ke Mekah itu berbahaya, lalu minta jaminan kepada penduduk Mekah siapa yang melindungi Nabi saat masuk tidak ada yang mengganggu. Cari ternyata dapat siapa yang melindungi Nabi. Yang melindungi Nabi ini Mut'im bin Adi dan anak-anaknya melindungi Nabi. Memang melindungi Nabi itu maksudnya Nabi masuk ke kota Mekah melindungi Nabi membawa senjata kayak jadi pengaman Nabi sampai Nabi ke rumah aman, gak ada masalah. Jadi bahasanya itu jiwar itu kayak penjamin. Selama ada yang menjamin maka orang tidak boleh mengganggunya karena ada yang menjaminakan. Ini peristiwa kegagalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Taif. Nah, setelah peristiwa itu lalu Rasulullah